Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah satu, memahami pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dua, memahami cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tiga, memahami perilaku hormat kepada orang tua dan guru. Empat, mengimplementasikan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Apa sih hormat dan patuh itu? Siapa sih orang tua dan guru itu? Bagaimana sih cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Anak-anakku sekalian, hormat adalah bersikap baik dan menghargai diri sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitar. Sedangkan patuh adalah sikap ketaatan, kesetiaan, dan menuruti nasihat dan perintah yang diberikan. Orang tua atau dalam bahasa Arab disebut al-walidani adalah orang yang mendidik dan membesarkan anak-anaknya, serta membiayai hidup, memberi makan, pakaian, dan lain sebagainya. Kemudian guru atau disebut dengan al-mudarrisun adalah orang yang mengajar dan mendidik kita di sekolah atau di pesantren. Ia memberi ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada kita semua, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Dalil tentang kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah teladan tentang Uwais Al-Qarni. Ia pemuda yang dirindukan oleh langit karena ia sangat berbakti kepada ibunya. Selamat menyaksikan. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari ia mengembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan?
Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu, Ibu. Katakan padaku, apa permintaan Ibu itu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan Ibu. Mohon Ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih, Nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat Uwais itu. Apa yang dilakukannya dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Uwais gila. Uwais sudah gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan dari orang-orang. Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya. Seketika itu penyakit sopak yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya, Nak. Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Uwais dihadapkan pada 2 pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan sang ibu yang tua muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Terima kasih. Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni.
Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sopak. Namun atas kesalehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena Nah, anakku sekalian, demikianlah kisah Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua terus ibu? Karena ridho Allah ada dalam ridho orang tua. Bahkan ada pepatah yang mengatakan surga di telapak kaki ibu. Selanjutnya, bagaimana sih perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? 1. Menyayangi mereka. 2. Mendengarkan nasihatnya. 3. Menaati setiap perintahnya. 4. Membantu pekerjaannya. 5. Berperilaku sopan dan santun. 6. Mendoakan kebaikan bagi mereka. Kemudian, bagaimana sih perilaku hormat dan patuh kepada guru? 1. Mengucap salam ketika bertemu. 2. Merendah di hadapannya. 3. Memperhatikannya ketika belajar. 4. Bersikap sopan dan santun. 5. Memberi hadiah yang baik. 6. Mendoakan kebaikan baginya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di masa depan nanti. Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna, yang dapat kita ambil manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan hormat patuh kepadanya. Kemudian agar kita bisa hormat dan patuh kepada guru. Kesuksesan hidup kita ada di tangan mereka, ada di tangan orang tua dan guru-guru kita. Kesuksesan kita di masa depan nanti itu berkat doa mereka semua. Maka dari itu, teruslah untuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru agar kita mendapat keberkahan dari mereka. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.